pada masa kekhalifaan Ali ibnu Abi Thalib, yaitu setelah terjadinya perpecahan politik antara kelompok Ali di satu pihak dan Muawiyah dengan pendukungnya di pihak lain. Serta kelompok ketiga yaitu kelompok Khawarij yang pada awalnya adalah pengikut Ali, namun ketika Ali menerima takhyin, mereka keluar dari bahkan terbalik menentang kelompok Ali. Di samping juga menentang mereka keluar dari bahkan berbalik menentang kelompok Ali, di samping juga menentang Muawiyah. Masing-masing kelompok berusaha untuk mendukung kelompok mereka dengan berbagai argumen yang dicari mereka dari Al-Quran dan hadis, dan ketika mereka tidak mendapatkannya, maka mereka pun membuat hadis-hadis palsu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belum terdapat bukti yang kuat tentang telah terjadinya pemalsuan hadis pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada masa-masa sahabat sebelum pemerintahan Ali ibnu Abi Thalib. Hal demikian adalah karena begitu kerasnya peringatan yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka yang mencoba-coba untuk melakukan dusta atas nama beliau. Sekian. Baik, saya persilakan kembali kepada Saudari Mega Mustika untuk melanjutkan bacaan faktor-faktor munculnya hadis maudhu. Kepada Mega Mustika dipersilakan. Baik, terima kasih. Faktor-faktor munculnya hadis maudhu. Data sejarah sudah membuktikan bahwa pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, melainkan juga dilakukan oleh orang-orang non-Islam. Banyak sebab-sebab yang dapat memunculkan hadis maudhu, di antaranya adalah yang pertama, sebab politik, yaitu munculnya seperti bahwa setelah Utsman ibn Affan wafat, timbullah perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan tersebut berlanjut dengan lahirnya kelompok-kelompok pendukung masing-masing pihak, seperti kelompok pendukung Ali ibn Abi Thalib, pendukung Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan kelompok Khawarij yang muncul setelah terjadinya perang Siffin, yaitu antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Perpecahan yang berkaitan politik ini mendorong masing-masing kelompok berusaha untuk memenangkan kelompoknya dan menjatuhkan kelompok lawan. Dalam upaya mendukung kelompok mereka masing-masing serta menarik perhatian umat agar berpihak kepada mereka, maka mereka dalam melakukan kampanye politik, mereka mencarilah argumen-argumen dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, jika mereka tidak menemukan argumen-argumen yang mereka butuhkan di dalam kedua sumber tersebut, maka mereka mulai menciptakan hadis-hadis palsu, kemudian disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perpecahan politik ini merupakan sebab utama atau penyebab langsung terjadinya pemalsuan hadis. Dari tiga kelompok di atas, maka kelompok Syiah lah yang pertama melakukan pemalsuan hadis. Di antara hadis-hadis yang dibuat oleh kelompok Syiah adalah yang berbunyi, "Hai Ali, sesungguhnya Allah telah mengampuni engkau, keturunan engkau, kedua orang tua engkau, para pengikut engkau, dan orang-orang yang mencintai pengikut engkau." Sebaliknya, kelompok yang mendukung Muawiyah sebagai lawan dari kelompok Ali dalam rangka memberikan dukungan dan untuk kepentingan politik Muawiyah juga menciptakan hadis-hadis yang palsu. Mereka sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya pernyataan-pernyataan sebagai berikut, yaitu orang yang terpercaya itu ada tiga, yaitu saya atau Rasul, Jibril, dan Muawiyah. Yang kedua, usaha dari musuh Islam atau kaum Ziddiq. Kaum Ziddiq adalah kelompok yang membenci Islam, baik sebagai agama maupun sebagai kedaulatan dalam atau pemerintahan. Menyadari akan ketidakmampuan mereka dalam berkonfrontasi dengan umat Islam melalui tindakan merusak agama dan menyesat umat dengan cara membuat hadis-hadis palsu dalam bidang-bidang akidah, ibadah, hukum, dan sebagainya. Di antara mereka adalah Muhammad ibn Syed al-Syami yang mati
yang mati salib karena terbukti sebagai zindik. Dia meriwayatkan hadis yang menurutnya berasal dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, saya adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahku kecuali apabila dikehendaki Allah. Diterangi oleh Al-Hakim bahwa dia membuat pengecualian ini adalah untuk mengajak manusia mengakui kenabiannya. Tokoh pemalsu hadis yang berasal dari kelompok Zidik adalah Abdul Al-Karim ibn Abu Al-Aujah. Dia mengakui sendiri perbuatannya memalsukan hadis sebanyak 4.000 hadis yang berhubungan dengan penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Pengakuan tersebut diikrarkannya di hadapan Muhammad ibn Sulaiman, wali kota Basra, ketika Ibn Abu Al-Aujah sudah berada di tiang gantung untuk dibunuh. Kemudian Muhammad ibn Zaid bahwa Zaid yang dipalsukan oleh kaum Zidik berjumlah sekitar 12.000 hadis. Dalam riwayat lain disebutkan berjumlah 14.000 hadis. Sekian. Baik, kepada Agustiana Fariha dipersilakan untuk melanjut materinya. Tanya kuku baca, aduh. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Nomor 3, sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin. Mereka yang fanatik terhadap bahasa Persia membuat hadis yang mendukung keutamaan bahasa Persia dan sebaliknya. Bagi mereka yang fanatik terhadap bahasa Arab, akan membuat hadis yang menunjukkan keutamaan bahasa Arab dan mengutuk bahasa Persia. Di antaranya adalah contohnya, para pendukung bahasa Persia menciptakan hadis yang menyatakan kemuliaan bahasa Persia. Di antaranya adalah sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya pembicaraan orang-orang di sekitar Arasi adalah dengan bahasa Persia, sementara dari pihak lawannya juga muncul hadis palsu yang sifatnya menentang dan menjatuhkan kelompok tadi. Di antaranya sebagai berikut, perkataan yang paling dibenci oleh Allah adalah bahasa Persia. Demikian juga kefanatikan terhadap seorang imam akan mendorong mereka untuk memalsukan hadis yang menjunjung imam tersebut dan menjelekkan imam yang lain, seperti adakah di kalangan umatku seorang laki-laki yang bernama Muhammad ibnu Idris? Dia lebih merusak terhadap umatku daripada iblis. Dan ada lagi dari kalangan umatku seorang laki-laki bernama Abu Hanifah. Dia adalah pelita bagi umatku. Nomor 4, pembuat cerita atau kisah-kisah, yaitu para pembuat cerita dan ahli kisah melakukan pemalsuan hadis dalam rangka menarik simpati orang banyak atau agar para pendengar kisahnya kagum terhadap kisah yang mereka sampaikan, ataupun juga dalam rangka untuk mendapatkan imbalan rezeki. Umumnya, hadis-hadis yang mereka ciptakan cenderung bersifat berlebihan atau tidak masuk akal. Di antaranya, contohnya adalah mengenai balasan yang akan diterima seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagai dinyatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan menciptakan seekor burung yang mempunyai 70.000 lidah, dan masing-masing lidah menguasai 70.000 bahasa yang akan memintakan ampunan baginya. Baik, kepada Fadila Ajeng selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Nomor 5, perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Perbuatan ini umumnya muncul dari para pengikut suatu mazhab, baik dalam bidang fikih atau ilmu kalam. Mereka menciptakan hadis-hadis palsu dalam rangka mendukung atau menguatkan pendapat, hasil ijtihad dan pendirian para imam mereka. Di antaranya adalah hadis-hadis buatan yang mendukung pendirian mazhab tentang cara pelaksanaan ibadah sholat, seperti mengangkat tangan ketika ruku, menyaringkan bacaan bismillah ketika membaca Al-Fatihah dalam bidang fikih, atau mengenai sifat makhluk bagi Al-Quran dalam bidang ilmu kalam, dan lain-lain. Umpamanya,
Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung masing-masing 3 kali adalah wajib bagi orang yang berjunub. Jibril telah mengimaniku ketika sholat di Ka'bah, maka dia menjiharkan atau membaca dengan keras Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah menjadi kafir. Yang keenam, semangat yang berlebihan dalam beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuan. Di kalangan orang-orang zuhud atau para ahli ibadah, ada yang beranggapan bahwa membuat hadis-hadis yang mendorong agar giat beribadah atau targhib, atau yang bersifat mengancam agar tidak melakukan tindakan yang tidak benar atau tarhib dalam rangka bertakarrub kepada Allah adalah diperbolehkan. Mereka ini apabila diperingatkan akan ancaman Rasulullah SAW bahwa tindakan berdusta atas nama Rasul akan menyebabkan pelakunya masuk neraka, maka mereka akan menjawab bahwa mereka berdusta bukan untuk keburukan, melainkan untuk kebaikan. Sekian. Baik, dipersilakan kepada Saudara Hairul Ahmad Hamid untuk melanjutkan bacaan selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Ciri-ciri hadis maudhu. Para ulama hadis telah menentukan faedah-faedah untuk mengenal hadis maudhu. Sebagaimana hanya mereka juga telah menentukan ciri-ciri untuk mengetahui suatu hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Ciri-ciri kepalsuan suatu hadis dapat dilihat pada sanadnya dan juga pada matannya. A. Ciri-ciri yang terdapat pada sanad. 1. Kenyataan sejarah atau akiranah yang menunjukkan bahwa perawi tidak bertemu dengan orang yang diakuinya sebagai gurunya, seperti Ma'mun bin Ahmad al-Harawi yang mengaku mendengar hadis dari Hisham bin Hammar al-Hafizah bin Hibban mempertanyakan kapan Ma'mun datang ke Syam. Dijawab oleh Ma'mun tahun 250 Hijrah. Ibn Hibban selanjutnya mengatakan bahwa Syam ibn Hammar itu meninggal tahun 245 Hijriah. Ma'mun kemudian menjawab bahwa itu adalah Syam Hammar yang lain. 2. Keadaan qarinah pada perawi. Suatu hadis dapat diketahui kepalsuannya dengan melihat keadaan si perawi, seperti yang terlihat pada diri Sa'ad bin Harith ketika suatu hari anaknya pulang dari sekolah dalam keadaan menangis. Saat menyatakan mengapa dia menangis, dia jawab oleh sang anak bahwa dia dipukul oleh gurunya. B. Ciri-ciri yang terdapat pada mata. 1. Maknanya rusak dan tidak dapat diterima akal sehat bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Bertentangan dengan Al-Quran. Dengan hadis ini bertentangan dengan Mas Al-Quran PS Al-Na'am 164 yang menyatakan wala tasiru wa syiratu wasra akhrad dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 3. Hadis yang menerangkan pahala yang sangat besar terhadap perbuatan kecil dan hanya sederhana, atau sebaliknya siksaan yang sangat hebat terhadap perbuatan salah yang kecil. Biasanya hadis-hadis ini terdapat pada kisah atau ciri-ciri seperti berikut. Demikianlah beberapa
beberapa kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis untuk mengetahui dan mengenal hadis maudhu. Ya, sekian. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Nurul Rahmayanti untuk melanjutkan. Masih banyak materinya ya? Sedikit Mami, Pak. Iya, Pak. Silakan, coba. Kepada Saudari Nurul dipersilahkan. Upaya penanggulan hadis maudhu. Dalam upaya ini, supaya hadis-hadis maudhu agar tidak berkembang dan semakin meluas, serta agar terpeliharanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tercampur dengan yang bukan hadis, para ulama hadis telah merumuskan langkah-langkah yang dapat mengantisipasi problema hadis maudhu ini. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memelihara sanad hadis. Ketelitian dan sikap ketat terhadap sanad hadis telah dilakukan oleh umat Islam sejak lama, para sahabat dan tabi'in. Sikap teliti tersebut semakin meningkat terutama setelah terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam dan munculnya tindakan pemalsuan hadis. Para sahabat dan tabi'in, apabila mereka menerima hadis selalu menanyakan tentang sanad suatu dari orang yang merawikannya. Dan sebaliknya, mereka juga akan menerangkan sanad dari hadis yang mereka sampaikan. Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, isnad sanad itu adalah bagian dari agama. Sekiranya tidak ada isnad, niscaya akan berkatalah semua orang tentang apa yang mereka sukai mengenai hadis atau agama. 2. Meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis. Aktivitas dalam mencari serta meneliti kebenaran suatu hadis juga telah dimulai sejak zaman sahabat dan tabi'in. Seorang tabi'in tatkala mendengar atau menerima sebuah hadis, maka dia akan pergi mengunjungi para sahabat yang masih hidup ketika itu dalam rangka untuk mengecek kebenaran hadis tersebut. Dan para sahabat ketika itu juga bersikap terbuka kepada siapa saja yang datang bertanya tentang tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis. Di samping sikap kehati-hatian dalam menerima dan meriwayatkan hadis, para ulama juga melakukan penyelidikan terhadap pelaku kebohongan dan pemalsuan hadis dan sekaligus menutup serta membatasi ruang gerak mereka dan dalam memalsukan hadis. Para guru berusaha menerangkan kepada murid-murid mereka tentang hadis-hadis yang palsu serta melarang mereka menerima hadis dari para pembohong dan pemalsu hadis yang telah diketahui. 4. Menerangkan keadaan para perawi adalah merupakan keharusan bagi para ulama hadis untuk mengenali para perawi hadis, sehingga mereka dapat menetapkan dan sekaligus membedakan perawi yang benar dan dapat dipercaya riwayatnya dari perawi yang pembohong. Dengan demikian juga dapat dibedakan mana hadis yang sahih, yang dhaif, bahkan yang palsu. Dan usaha ini akhirnya melahirkan berbagai ilmu seperti ilmu al-jar wa al-tadil. 5. Membuat kaidah-kaidah untuk menentukan hadis maudhu. Sebagaimana para ulama telah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam menilai suatu hadis, apakah sahih, hasan, atau dhaif, mereka juga membuat kaidah-kaidah untuk menetapkan suatu hadis itu palsu atau tidak. Upaya para ulama dalam menetapkan dan menentukan kriteria hadis-hadis maudhu, baik dari segi sanad maupun matanya, dan upaya mereka dalam mengantisipasi perbuatan memasukkan hadis adalah dalam rangka memelihara kemurnian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta menjaga umat dari kekeliruan dalam mengamalkan suatu hadis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, terima kasih banyak Sofyan. Saya kira apa yang teman-teman sampaikan sungguh sangat lengkap ya. Jadi apa yang tadi teman-teman baca mudah-mudahan dipahami dengan baik ya, karena itulah menjadi poin-poin penting dari tema kita ya hari ini tentang hadis maudhu. Nah, yang pertama pada aspek pengertian. Tadi sudah dibacakan sama yang membaca pertama tadi itu
Jadi hadis maudhu ya, dari kata maudhu ya. Maudhu itu isim fa'il, isim maf'ul. Ya, isim maf'ul dari kata wada'ah yadi'u maudhu. Ya. Dia bisa bermakna menggugurkan, ya, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ada. Itu makna bahasa dari kata wada'ah. Ya. Tapi dalam konteks hadis dia bermakna mengada-ada. Ya, jadi dari 4 makna bahasa dari kata wada'ah yadi'u maudu'an itu, maka yang lebih cocok ya dengan hadis adalah mengada-ada. Ya. Sehingga secara istilah atau secara bahasa dapat disimpulkan hadis maudhu itu hadis yang diada-adakan atau yang dibuat-buat. Ya. Jadi itu pengertian bahasa dari kata hadis maudhu. Ya, jadi nanti kalau ada soal kuis ya, coba jelaskan definisi hadis maudhu secara bahasa. Ya, Anda jelaskan dulu makna bahasa kata maudhu. Dari kata wada'a, yadi'u, ya, maudhu. Ya, yang bisa diartikan menggugurkan, meletakkan, ya, meninggalkan, dan mengada-ada. Ya, tapi dalam konteks hadis dia lebih bermakna mengada-ada. Ya, sehingga hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan atau hadis yang dibuat-buat. Nah, secara istilah, ya, tadi juga saya dengar ada beberapa pandangan dari para ulama, gitu ya. Misalnya dari Imam Nawawi, ya, dia mengatakan hadis maudhu adalah wal mukhtalaqul masnu'u wa syarrud dha'if wa yahrumu riwayatuhu ma'al ilmi bihi fi ayyin ma'na kana illa mubayyanan. Ya, jadi hadis maudhu itu adalah hadis yang direkayasa, ya, yang dibuat-buat, ya, dan hadis dhaif yang paling buruk. Ya, meriwayatkannya haram, ya, jika diketahui kepalsuannya, ya, untuk keperluan apapun, ya, kecuali ya, disertai dengan penjelasan. Artinya kita bisa menyampaikan hadis maudhu, tetapi ya disertai dengan penjelasan bahwa ini maudhu. Gitu. Kalau tidak dia menjadi haram menyampaikannya. Ada juga definisi dari siapa ini, manusiba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kizban mimma lam yakilhu mimma lam yakulhu au yaf'alhu au yukirhu. Ya, sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah secara mengada-ada atau dusta yang beliau tidak sabdakan, ya, beliau tidak kerjakan atau beliau tidak takrirkan. Jadi hadis maudhu ini hadis yang dibuat-buat tetapi menjual nama Nabi, ya, melabeli atau menyandarkan ucapan, perbuatan itu kepada Rasulullah, padahal Nabi tidak lakukan. Ya. Kemudian ada definisi lain dari ulama hadis, ya, mengatakan huwal mukhtali'ul masnu'ul mansub, ya, ila Rasulullah sallam zauran wa buhtanan sawa'un kana zalika amdan aw khata'an. Hadis yang dicipta serta dibuat oleh seseorang, ya, seorang pendusta yang ciptaan itu dinisbahkan kepada Rasulullah, ya, secara palsu dan dusta, baik hal itu disengaja maupun tidak. Jadi saya kira ada beberapa definisi yang tadi dikemukakan ini, ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang dibuat secara dusta, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, padahal beliau atau Nabi tidak pernah mengatakan, tidak pernah memperbuatnya, dan tidak pernah mentakrirkannya. Ya, saya kira di situ poin mungkin jelas ya tentang pengertian. Teman-teman juga bisa melihat video yang saya kirim di grup itu video penjelasan menggunakan YouTube, bisa dilihat juga. Iya, Pak. Ada aspek
sejarah. Saya kata tadi yang membaca sejarah luar biasa itu. Siapa tadi? Siapa tadi Sofyan yang membaca sejarahnya, sejarah hadis maudhu itu? Jadi kapan hadis maudhu itu lahir itu diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Pandangan yang pertama yang tadi saya dengar dari pembaca makalahnya, ada pandangan yang mengatakan bahwa hadis maudhu itu sudah lahir sejak masa Nabi. Ya, jadi di zaman Nabi sudah ada hadis maudhu. Apa alasannya? Ya, alasannya adanya hadis Nabi. Ya, ada hadis Nabi yang mengatakan man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya. Jadi hadis ini dipahami oleh yang berpandangan tadi itu, hadis itu seakan-akan Nabi melihat gejala ya, atau melihat realitas ya, ada orang yang ingin ya, membuat sesuatu mengatasnamakan Nabi. Ya, sehingga Nabi kemudian memberikan ancaman atau peringatan. Ya, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, itu yang pertama ya. Jadi kalau Anda ditanya coba jelaskan sejarah lahirnya hadis maudhu, ya Anda jelaskan bahwa yang pertama ada pandangan yang mengatakan bahwa hadis maudhu lahir sejak zaman Nabi. Ya, dengan alasan adanya hadis Rasulullah ya, yang berkaitan dengan ya, ancaman beliau kepada orang yang mendustakan sesuatu atas nama Nabi. Ya. Oke, yang kedua apa tadi ya? Rizka tadi yang baca ya? Bukan Rizka ya tadi yang baca? Bukan, Pak. Jurniati. Jurniati, Yang kedua tadi apa Jurniati? Coba. Al-Din Al-Adabi. Ya, apa dia katakan? Berpendapat. Salahuddin Al-Adabi. Berpendapat. Apa dia katakan? Berpendapat bahwa pemalsuan hadis yang sifatnya semata-mata melakukan kebohongan terhadap Nabi atau dalam pengertian yang pertama mengenai berhubungan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada masa Nabi. Ya sudah. Yang kedua apa? Coba yang kedua tadi apa? Sedangkan pemalsuan hadis yang berhubungan dengan masalah agama atau dalam pengertiannya kedua mengenai al-wa'd belum pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi pandangan Salahuddin Al-Adlabi itu dia melihat dalam dua konteks, dua tinjauan ya. Jika berkaitan dengan tinjauan dunia, ya jadi hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan dunia, maka itu sudah muncul sejak masa Nabi. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan agama, ya jadi hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan agama, apakah itu ibadah, apakah itu syariat, itu belum ada di masa Nabi. Ya mungkin begitu ya Jurniati ya kesimpulannya. Tapi teori umumnya atau pandangan yang umum ya mengatakan bahwa hadis palsu itu muncul nanti di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang Islam ya, mengalami ujian fitnah, perpecahan. Ya, diawali oleh pembunuhan Utsman, kemudian berlanjut kepada perang antara Ali Muawiyah hingga umat Islam itu terkelompok dalam sekte aliran. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah. Ya, maka kelompok-kelompok inilah yang menjadi biang munculnya hadis-hadis palsu. Dan teori ini yang paling umum digunakan. Ya, bahwa kemunculan hadis palsu ya sejak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang diawali oleh
perpecahan umat Islam dalam berbagai macam kelompok aliran. Oke, yang berikutnya saya kira faktor-faktor kemunculannya ini saya kira bisa dibaca ya. Kemudian motif-motifnya ya, faktor-faktor yang pertama pertentangan politik ya. Sudah saya katakan ya. Kemudian usaha kaum zindik ya, zindik ini orang-orang yang membenci Islam. Ya, membenci Islam sehingga atas nama kebencian mereka membuat hadis-hadis palsu. Ini contohnya, ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Aku adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahku kecuali yang Allah kehendaki. Ini contoh hadis palsu yang dibuat oleh Humaid dari Anas. Ya. Jadi pertentangan politik, usaha kaum zindik, ya, kemudian sikap ta'assub. Ya, ta'assub itu apa ya? Ta'assub itu dia terlalu mengidolakan, fanatik ya, fanatisme. Ya, fanatik ini, sikap fanatik ya terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, pimpinan. Jadi ya sama dengan kita hari ini ya, kadangkala karena kita fanatik pada Jokowi ya, kadangkala ya ungkapan-ungkapan kita tidak di luar rasionalitas kita gitu. Ya, bahkan ya ada hari ini lebih heboh ya karena sangat mencintai Jokowi diusulkan presiden 3 periode. Ya, jadi ada periode ketiga, itu bagian dari fanatisme ya, kelompok. Dan saya kira fanatisme ini yang sedang melanda kita hari ini. Ya. Jadi kebencian kita yang muncul ini bagian dari fanatisme golongan, ya, fanatisme kelompok. Ya. Kemudian pengaruh kaum awam ya, dengan kisah nasihat. Jadi orang-orang awam yang ingin memperoleh simpati ya dari pendengarnya sehingga kagum akan kemampuannya, mereka pada akhirnya membuat ya, hadis palsu gitu. Seperti sanjung-sanjung. Ya. Kemudian yang kelima, perbedaan pendapat dalam masalah akidah dan ilmu fikih. Itu juga menjadi dasar kemunculan hadis palsu ya. Kemudian yang keenam, membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Jadi orang-orang yang punya semangat tinggi ibadah tapi ilmu yang sedikit sehingga membuat hadis-hadis palsu ya untuk mendukung ibadahnya itu. Yang ketujuh, pendapat yang membolehkan seseorang untuk membuat hadis demi kebaikan. Ini menjadi faktor juga ya. Kemudian ciri-ciri hadis maudhu ya, sekali lagi ya dalam pandangan saya apa yang tadi teman-teman baca luar biasa materinya, tinggal dipahami saja. Karena waktu kita terbatas ini, jam 15.30 Anda masuk mengerjakan kuis sampai jam 4, kuisnya 5 nomor ya. Saya buka dulu sesi pertanyaan, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya 20 menit ke depan silakan, 10 menit ke depan silakan. Ada yang tidak jelas dari apa yang tadi teman-teman sampaikan? Kalau sudah jelas saya kira luar biasa. Apa yang dibacakan tadi sangat lengkap sekali, tinggal dipahami ya. Tinggal dipahami dan ya menjadikan pengetahuan ya, tidak hanya sekadar dibaca. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Bisa jawab pemakalah, bertanya kalau tidak, silakan. Tidak ada ya? Saya, Pak. Ya, silakan, Ami. Pertanyaan saya ialah, mengapa hadis maudhu masih sering kita jumpai sampai sekarang ini? Ya, saya kira itu karena faktor pengetahuan yang lemah tentang hadis. Ya, makanya teman-teman ini meskipun Anda itu biologi, diberikan pengetahuan ilmu hadis, ya diharapkan Anda tidak menjadi penyebar hadis palsu. Ya, jadi Anda bisa ya memilah mana hadis, mana bukan hadis. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan mempelajari ya sanadnya, matannya gitu. Yang paling penting adalah kalau dia bukan hadis palsu, maka hadis itu mesti termuat ya atau ada di kitab-kitab hadis standar. Ya.
Dan itu yang menjadi cara ini. Jadi ya saya kira hari ini masih ada penyebaran hadis palsu. Misalnya anak-anak pondok ya, anak-anak pondok pesantren itu. Kalau dia pergi khutbah atau ceramah Ramadan itu, sampai Ramadan kalau Ramadan tiba itu kan, kadang-kala mereka tidak sadar itu menyampaikan hadis palsu itu. Ya misalnya ada hadis yang banyak mungkin teman-teman hafal itu ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Ya, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ya, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Itu dianggap hadis. Ya, padahal itu bukan hadis. Itu hanya ucapan Imam Syafi'i. Ya, hanya ucapan Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang keutamaan orang berilmu. Ya, tapi anak-anak pondok ya mungkin karena pengetahuan hadis yang masih kurang, ya disampaikan seakan-akan itu hadis. Ya, sampai mereka mengatakan Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa ingin menguasai dunia maka butuh ilmu. Ya, barang siapa ingin menguasai akhirat butuh ilmu. Itu bukan hadis ya. Itu contoh. Ya, apalagi Ramadan itu paling banyak itu. Ya, bulan Ramadan itu paling banyak para mubalik menyampaikan hadis palsu. Ya, misalnya ada hadis palsu mengatakan bahwa awwaluha rahmah. Ya, 10 hari pertama itu rahmat. Ya, wa awsatuha maghfirah. 10 hari kedua itu ampunan Allah. Ya, wa akhiruha itqu minan nar. 10 hari ketiga itu adalah itqu minan nar. Itu hadis palsu itu. Itu bukan hadis itu. Itu bukan hadis. Nah, kalau Amit atau teman-teman yang lain bertanya, bagaimana caranya hari ini Ustaz untuk membedakan hadis palsu bukan hadis palsu? Ya, hari ini sudah ada kitab hadis, ya, sudah ada kitab hadis yang khusus memuat hadis palsu. Ya, namanya Al-Maudu'at. Ya, namanya kitab hadis Al-Maudu'at. Ya, kitab hadis yang berisi hadis-hadis palsu. Ya, jadi ya sekali lagi Ami ya, maka kita hari ini masih tidak sadar ya kadang-kala menyampaikan hadis palsu karena ketidaktahuan kita atau kurangnya ilmu ya tentang hadis itu. Nah, sehingga kita dengan mudah menyampaikan hadis itu. Mungkin itu ya Ami ya. Atau mungkin ada tambahan teman-teman, mungkin silakan. Mungkin ada Sofian, siapa yang ingin menambahkan? Yang lain masih ada teman-teman, silakan. Masih ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya silakan. Nah ini silakan. Jadi bagaimana hukumnya, Pak, menyampaikan hadis maudhu tapi tidak ditahu bilang hadis maudhu? Ya tadi itu kan dikatakan haram itu ya. Jadi dalam definisi yang tadi saya jelaskan di materi yang saya kirimkan itu ada pandangan yang mengharamkan. Jadi haram menyampaikan hadis maudhu. Ya sehingga untuk kita selamat ya dari penyebaran hadis maudhu, kalau misalnya husnene itu mubalik atau da'iyah ya, sebelum dia berceramah mesti mengetahui dulu hadisnya gitu. Ya, apa ceramah saya ini ketika mengutip hadis ini ya benar-benar hadis atau bukan gitu. Nah, jadi itu caranya. Jadi sebelum naik mimbar ya dicek dulu hadisnya. Nah, kan sudah punya rencana ya, misalnya Sofian ya mau ceramah misalnya mau angkat tema ini. Ya temanya misalnya tema hijrah. Oh, tema hijrah itu ayatnya ini, hadisnya ini. Nah, ketika ingin menyampaikan hadis ditanya dulu hadisnya. Ini hadisnya benar hadis bukan? Ya kalau bukan hadis jangan disampaikan gitu. Jadi untuk menghindari kita ya dalam menyampaikan sesuatu yang bukan hadis, maka sebelum kita menyampaikan kita mesti cek dulu. Ya, kita mesti cek, ya kita mesti bertanya kepada ahlinya paling tidak,
Ya, apakah itu hadis atau bukan hadis, gitu ya. Jadi ya kalau dia sampaikan ya kemudian dibarengi oleh pengetahuan itu haram. Ya, haram. Nah, tapi kalau dia menyampaikan tapi dia kasih penjelasan bahwa ini hadis maudhu, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Yang penting dijelaskan bahwa ini hadis maudhu ini. Ya. Oke, masih ada yang lain teman-teman? Masih ada 4 menit untuk kita. Silakan yang lain teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Biasanya biasanya bau. Siapa? Iin. Ya silakan. Apa akibat dari munculnya hadis maudhu? Ya. Jadi akibatnya ya hadis itu menjadi rusak ya, menjadi rusak itu hadis. Jadi dengan kemunculan hadis palsu itu maka ya para ulama kemudian harus bekerja keras ya, menciptakan ilmu hadis supaya bisa menjadi alat penyeleksi ya, untuk memisahkan mana hadis mana bukan hadis. Jadi pada dasarnya kemunculan hadis maudhu itu mengotori hadis. Ya, mengotori hadis. Ya, sehingga tadi yang dibaca oleh teman tadi itu ya di antara usaha para ulama ya tadi. Jadi mohon juga tadi perhatikannya siapa tadi yang baca tadi itu langkah-langkah para ulama dalam memberantas hadis palsu. Ya, itu soal kelima saya itu. Ya, langkah-langkah para ulama dalam memberantas atau membendung penyebaran hadis palsu. Yang pertama, para ulama mensyaratkan untuk menyampaikan sesuatu itu dengan sanad. Ya, jadi mesti ada sanadnya, mesti ada sumbernya dari mana mereka menyampaikan. Ya. Yang kedua ya dengan usaha para ulama melakukan kegiatan kodifikasi hadis, misalnya, pembukuan hadis. Ya, yang ketiga dengan ya, melakukan membuat ilmu hadis, ya, menciptakan ilmu hadis ya, sebagai alat ya untuk menilai bahwa ini hadis ini bukan hadis. Ya, itu soal kelima saya. Jadi soal saya cuma 5 di kuis itu. Bagian pertama itu pengertian bahasa istilah, bagian kedua sejarah. Bagian ketiga faktor kemunculan, yang keempat itu cara mengetahui hadis maudhu. Tadi sudah dibacakan juga tadi itu ya, bahwa kita bisa ketahui lewat sanadnya, lewat matannya. Ya, misalnya tadi dibacakan ciri hadis palsu itu kalau matanya bertentangan dengan Al-Quran. Tadi siapa tadi itu? Apa tadi? Yang laki-laki tadi siapa? Hamid ya? Hairul Pak. Hamid. Hamid ya. Pak. Ya, kemudian yang kelima itu tadi, kelima itu bagaimana langkah-langkah para ulama dalam membendung hadis maudhu. Hairul. Ya, kalau tidak ada saya kira cukup ya teman-temannya. Ini sudah jam 12.30, Anda mengerjakan kuis. Insya Allah besok pertemuan terakhir. Nanti Sakinah kalau bisa lebih awal, ya jangan jam 4 lah. Kalau jam 4 nanti teman-teman mungkin lagi tidur gitu ya. Kalau enggak ada kegiatan jam 1 paling aman. Ada kuliah besok Pak jam 1 jadi jam 4 dikasih. Kalau pagi ya full. Iya Pak, full. Iya Pak, full. Oke, enggak apa-apa. Ada ya, Bapak. Besok itu kita metode takhrijul hadis ya. Ini tema tentang dia ada kaitan teori tapi juga kaitan praktek ya. Mesti ada praktikumnya ini. Ya, karena ini bicara tentang cara mencari hadis, berkaitan cara mencari hadis. Oke, terima kasih banyak teman-teman kelompoknya Sofyan ya atas luar biasa materinya. Mudah-mudahan materinya tidak hanya bisa dibaca tapi diketahui, dipahami gitu ya. Menjadi pengetahuan. Terima kasih banyak Sakinah yang sudah memfasilitasi ya. Rahmayana teman-teman yang lain.
Insya Allah besok pertemuan terakhir. Nanti mungkin di awal Januari kita baru bicara kapan kita ujian, ya, ujian akhir semester. Jadi ada waktu mulai besok ya, mulai Rabu sampai awal Januari belajar ya, mengulangi kembali materinya. Kita akan ujian akhir dengan bentuk lisan. Oke, makasih banyak. Mohon maaf jika tadi sekali pertama terlambat ya masuk bergabung. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari proses kuliah kita. Oke, kita tutup. Atau saya silakan kembali ke Sufyan. Mungkin ada yang Kuisnya Pak. Kuisnya 15.30 mulai. Sampai jam 4. Di lenteranya 15 mulai. Hah? Enggak, sudah diubah itu. Terima kasih Pak. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Oke. Belum, Pi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sholat.